Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton YouTube yang budiman. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Baik, saya akan meneruskan materi konten saya, pembahasan mengenai pohon kurma jantan dan betina pada bagian yang ketiga. Saya saat ini sedang mengembangkan dua jenis tanaman kurma. Yang pertama adalah tanaman kurma jenis mejol. Yang kedua adalah jenis tanaman kurma namanya pohon kurma sukari. Di antara kedua pohon kurma ini terdapat beberapa perbedaan ya antara pohon kurma mejol dan pohon kurma jenis sukari. Untuk tanaman kurma jenis mejol itu biasanya akan ditandai dengan pelepah atau batang daunnya yang warnanya cenderung menghijau. Sedangkan untuk jenis kurma sukari, walaupun ini betina, namun tidak sehijau pelepah daun kurma jenis mejol ya. Ini cenderung warnanya hijau tapi hijau muda. Pohon kurma jantan biasanya pertumbuhannya sedikit lebih cepat bila dibandingkan dengan pohon kurma betina. Dan kalau kita perhatikan bagian akar kurma jantan biasanya tumbuhnya pun akan lebih cepat bila dibandingkan dengan akar pohon kurma betina. Ini di sekeliling pohon kurma ini akarnya sudah sangat banyak dan cukup besar ya ini ya. Dan bagian pelepah dari pohon kurma jantan itu tidak berwarna hijau murni ya. Dia cenderung berwarna kuning kecoklatan hampir pada setiap pelepah yang ada ini. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, bahwa pada kurma betina, pelepah daun yang sudah besar itu akan cenderung mengarah ke samping dan bentuknya sedikit melengkung. Hampir semua daunnya itu melengkung ya. Tetapi pada pohon kurma betina jantan, pelepah daun kurmanya ini cenderung tidak terlalu ke samping ya. Artinya ini agak lurus. Walaupun di bagian ujung dari daun ini semuanya masih terlihat agak lurus ya. Kecuali memang yang sudah terlalu panjang itu memang ujungnya akan sedikit melengkung. Sedangkan untuk pohon kurma betina, perkembangan atau pertumbuhan tanaman ini sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan pohon kurma jantan. Walaupun ini umurnya sama dengan pohon kurma jantan yang kita lihat tadi, tapi di bagian bawah sekitar pangkal pohon kurma ini
belum terdapat akar-akar pohon kurma yang nongol ya. Artinya akar pohon kurma belum keluar ya, belum terlihat dengan jelas di sekeliling pangkal pohon kurma betina ini. Dan bagian pelepah dari pohon kurma betina ini cenderung berwarna lebih banyak hijau ya, atau hampir 90% berwarna hijau. Baik di bagian bawah, bagian tengah, maupun bagian atas, ini hampir semua pelepahnya berwarna hijau. Hijau tua di bagian bawah dan di bagian atas berwarna hijau sedikit ada kuningnya. Dan kalau kita perhatikan, duri-duri yang tumbuh pada pohon kurma betina itu cenderung lebih berwarna hijau ya. Dan bagian kuning itu hanya terdapat pada bagian ujung dari duri kurma-kurma yang sudah mulai agak besar ini. Dan apabila kita perlihatkan secara lebih jelas, duri-duri dari pohon kurma jantan ini cenderung berwarna kuning ya. Ini walaupun ada hijaunya, tapi hijaunya cuma sedikit. Ini berwarna hampir kuning sepenuhnya ya. Berbeda dengan pohon kurma betina. Sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman kurma, sedangkan yang masih di dalam polybag ini adalah bibit pohon kurma betina, jenisnya jenis sukari. Pada pohon kurma jenis sukari itu sedikit ada kelebihan ya, dibandingkan dengan pohon kurma yang lainnya. Kelebihannya yaitu kalau kita menanam bibit kurma betina jenis sukari, terutama apabila kita nanam di tanah, ini walaupun baru berumur 2 tahun, tapi alhamdulillah ini sudah mulai beranak. Ini saya lihat baru satu tumbuhnya tunas anakan pada pohon kurma jenis sukari ini. Adapun yang kedua ini adalah jenis pohon kurma betina, jenisnya jenis kurma mejol ya. Ini umurnya lebih tua dari pohon kurma sukari yang di tanah itu. Ini pun sudah mulai memunculkan beberapa anakan atau tunas yang berada di samping batang pohon kurma ini. Nah, untuk perawatan tunas pohon kurma, baik pohon jenis sukari maupun jenis kurma mejol, itu usahakan jangan sampai telat ya di dalam memberikan penyiraman, terutama ketika cuaca panas seperti saat ini. Seperti dilihat di sini, ini daun anakan pohon kurma jenis mejol. Karena telat saya melakukan penyiraman, ini agak sedikit mengering ya. Namun mudah-mudahan ini nantinya akan sehat kembali seperti sedia kala. Nah, untuk jenis pohon kurma mejol ini daunnya akan terlihat lebih hijau bila dibandingkan dengan jenis pohon kurma betina jenis sukari ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.